Menelusuri jejak spiritual Yeh Pulu di Desa Bedulu. Di tengah hamparan sawah yang subur dan hijaunya alam Bedulu, tersimpan jejak sejarah masa silam Bali yang nyaris sunyi. Halo semuanya, kita sedang jalan-jalan ke mana? Sayang, ke mana? Ke Yeh Pulu. Ke Yeh Pulu. Ternyata di sini bagus banget ya suasananya. Ini dekat rumah, banyak ada villa-villa juga kayak di sini. Villa Yeh Pulu ini ada peninggalan dari prasejarah ya, dari abad ke 11 atau 13, nanti kita lihat bersama-sama. Sebuah situs suci yang memahat kisah kehidupan masa lalu dalam batu. Inilah Yeh Pulu. Nama Yeh Pulu berasal dari dua kata, Yeh yang berarti air dan Pulu yang berarti gentong atau bulatan. Di tempat inilah air suci mengalir dan kisah suci terpahat. Relief ini bukan sekedar ukiran, ia adalah suara dari masa lalu. Kesunyiannya tersimpan cerita tentang masyarakat Bali kuno, tentang hidup, keyakinan, dan spiritualitas mereka. Ya, sekarang saya sudah berada di tebing di Yeh Pulu. Di sini terukir ada relief yang menggambarkan atau menceritakan kehidupan orang-orang pada masa lalu. Kalau kita melihat ini, kalau tadi ya dijelaskan di depan itu diperkirakan ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Dan kalau panjang daripada tebing ini sekitar 26 meter tadi ya, kurang lebih untuk panjang dari tebing yang diukir ini. Menarik sekali ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang di masa itu. Dan kalau kita ngelihat dari relief di sini, memang ya mereka bertelanjang dada, kemudian menggunakan kayak kamen lah gitu ya, kamen. Tapi kalau saya lihat kamennya agak pendek gitu. Kalau saya melihat ini ada sosok kayak laki-laki, tapi dia itu kamennya itu kayak pendek. Kalau saya tuh ngelihat kayak orang-orang lagi ada hajatan mebat. Sepanjang 26 meter. Tak seperti kisah dewa-dewi,
Yang tergambar di sini adalah manusia biasa, petani, pemburu, bangsawan. Mereka hidup, bekerja, dan percaya. Dia bawa pegang parang kayak pisau parang lah gitu, agak kalau dibilang pisau enggak kan terlalu besar. Apa kayak tombak juga ukirannya yang di sebelah sini kelihatan sekali ya. Jadi menarik, objek wisata ini kita bisa melihat langsung seperti apa kehidupan di masa lalu. Dan kita kalau lihat di sini juga ada seperti patung gajah ya, Ganesha. Nah, di sini yang disucikan, yang disakralkan, tentunya juga di kawasan ini. Memang kawasan yang disakralkan juga. Gaya realistik pada relief Yefulu menjadikannya istimewa di antara peninggalan lainnya di Bali. Tak jauh dari relief ada gua pertapaan. Disinilah dahulu para resi atau pertapa menyepi mencari terang di tengah sunyi. Bayangkan, ratusan tahun lalu tempat ini bukanlah objek wisata. Tempat ini adalah ruang suci, tempat para pertapa mencari pencerahan dalam tradisi Siwa Buddha Bali kuno. Tadi saya sempat cerita kalau kawasan ini disebut dengan kawasan relief Yefulu. Kenapa namanya Yefulu? Itu juga ada hubungannya dengan sumber mata air yang ada di sebelah sini, di mana mata air itu keluar dari pulu gitu. Kalau zaman dulu katanya memang itu disebut pulu, kayak kalau saya ngelihatnya sih seperti kayak gentong kecil ya, kayak gentong seperti itu, gentong dari tanah liat itu. Dan jadi dari sana dia mengeluarkan airnya. Jadi kalau di kawasan ini juga, sebenarnya di daerah Bedulu ini banyak sekali ya, ada tempat-tempat peninggalan dan seperti di Go Gajah itu ada tempat pertapaan, dan di sini juga kalau saya lihat ada curugnya juga, ada curug-curug tempat pertapaan kalau dilihat di sebelah sana. Nah kalau dilihat juga tadi ini memang sangat menarik sekali ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu tentang sejarah dan juga bagaimana kehidupan orang di masa lalu, untuk mengetahuinya mungkin lebih dalam bisa jalan-jalan ke sini. Suasana juga asik, masih sangat alami, dan rekomen banget deh buat kalian yang pengen tahu bagaimana sejarah Bali di masa lalu. Kini Yefulu bukan hanya tinggalan sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa spiritualitas Bali bukan tentang kemegahan semata, melainkan juga tentang kesederhanaan, keterhubungan dengan alam, dan ketenangan jiwa. Di masa yang serba cepat sekarang, Yefulu mengajarkan kita untuk sejenak diam, mendengar kembali suara batu, suara alam, dan suara jiwa kita sendiri. Yefulu bukan sekedar situs, ia adalah fungsi batu yang menanti untuk dibaca dengan hati.